Baik, sudah jam 3 sore. Acara ini akan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah datang dan menyempatkan waktu di kegiatan kami, yaitu membuat database sederhana menggunakan command prompt atau CMD. Jadi kegiatan ini yaitu bertujuan untuk menambah skill mahasiswa. Yang kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang di kegiatan mata kuliah Teknopreneurship yang diampu oleh Ibu Ari Kusumaningsih. Jadi kegiatan ini dimulai jam 3 sore. Untuk rangkaian acara ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu perkenalan, dan yang ketiga yaitu pemaparan materi membuat database sederhana menggunakan CMD. Dan yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Yang kelima yaitu sesi penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk yang kedua yaitu sesi perkenalan. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Yuldan Fatoni, NIM 190411100015, sebagai moderator. Dan yang kedua yaitu saudara teman saya yaitu Muhammad Naufal Naufaldi, NIM 190411100015, yaitu sebagai pemateri. Baik, sebelum kita memulai ke materi, dimohon untuk semuanya menyalakan kamera sebagai dokumentasi. Dimohon untuk menyalakan kamera. Baik, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi kepada saudara Muhammad Naufal Naufaldi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Wildan. Izin share screen Mas Wildan. Baik, silakan. Apa sudah terlihat, Mas? Baik, sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini kami akan mempresentasikan cara membuat database sederhana MySQL exam menggunakan CMD. Sebelumnya tadi yang sudah diperkenalkan ada Muhammad Yuldan Fatoni dan saya sendiri Muhammad Naufal Naufaldi. Lanjut di slide kedua. Di slide kedua ini ada pengertian tentang SQL, perintah DDL, dan perintah DML. Perintah SQL sendiri yaitu struktur query language. Nah, di SQL ini biasanya digunakan untuk mengakses basis data relasional serta bersifat standar. Bisa dipakai untuk basis data relasional lainnya. Untuk SQL ini sendiri bisa digunakan
dan dibagi menjadi perintah DDL dan perintah DML. Selanjutnya perintah DDL itu definition data language. DDL ini sendiri salah satu bentuk SQL yang bisa digunakan untuk menciptakan atau membuat database dan juga membuat tabel, struktur tabel, merubah struktur database, menghapus tabel, dan menghapus database. Selanjutnya perintah DML. DML ini yaitu data manipulation language. Biasanya digunakan untuk memanipulasi data. Lanjut ke contoh dari perintah DDL dan DML itu sendiri. Di perintah DDL ada contoh yang pertama yaitu create database untuk membuat database, ada create tabel membuat tabel untuk membuat tabel di dalam database, ada drop tabel untuk menghapus tabel yang ada di database, terakhir ada alter tabel untuk mengubah isi dari tabel dan juga bisa mengubah nama dari tabel itu sendiri serta tipe data dari tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya ada perintah DML. Contoh dari perintah DML sendiri, yang pertama ada select, mengambil data, selanjutnya delete, menghapus data, insert, menyisipkan data, terakhir ada update, mengubah data. Nah, untuk file jelasnya lagi untuk membuat database dan membuat tabel dalam database, kita coba langsung praktekannya saja di CMD. Nah, saya izin share screen dulu. Nah, pertama untuk membuat database di dalam CMD itu membuka exam atau aplikasi exam sendiri untuk menyalakan AC dan MySQL. Kita start AC dan MySQL terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke file CMD. Nah, di file CMD ini kita masuk ke folder dari exam yang sudah kita download. Untuk mendownload examnya sendiri bisa lewat Google atau lihat tutorial dari YouTube untuk instalasinya sendiri. Berhubung file exam yang sudah saya download tadi berada di partisi C, pertama kita buka dulu partisi C untuk membuka file examnya tadi. Masuk ke partisi C, selanjutnya kita masuk ke file exam MySQL, langsung terakhir login exam. SQL, terakhir folder bin. Sekarang sudah masuk di folder B-nya. Selanjutnya membuat username server. Caranya MySQL, root, sudah masuk di MariaDB di database dari Examline. Nah, untuk mengecek database yang sudah pernah kita buat itu kita show database-nya terlebih dahulu. Database, nah ini kumpulan dari database yang pernah kita buat sebelumnya.
sekarang untuk contohnya membuat database sederhana, kita buat misalnya database penjualan, grid database penjualan. Misalnya kita membuat database baru yang bernama database penjualan, titik koma, kita enter, very oke. Berhasil menambahkan database baru dengan nama penjualan. Kita cek lagi apakah berhasil masuk di database penjualan, berhasil dimasukkan. Untuk membuat tabel di dalam database penjualan, terlebih dahulu masuk di database-nya terlebih dahulu. Caranya use penjualan, kita masuk. Database cek. Bedanya kalau sudah masuk, ini yang sebelumnya non, sekarang masuk di database penjualan. Nah, sekarang kita coba membuat tabel di dalam database penjualan, tabel sederhana di database penjualan. Contohnya kita membuat tabel pegawai. Contohnya tabel pegawai kurung grid tabel pegawai. Di tabel pegawai ini kolom pertama contohnya kita isi IP, katanya lancar, terus makmul, artinya tidak boleh kosong, primary key. Selanjutnya di kolom kedua kita buat misalnya ada nama, katanya pacar, penghulu. Di kolom tiga untuk tabel pegawai ada misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin ini tipe datanya ibu Enum, yaitu pilihan ada pria dan wanita. Pria dan wanita. Lanjut di kolom keempat kita tambahkan tanggal lahir, date. Ke 1, 2, 3, 4 ke kolom yang kelima ada yang terakhir ada alamat, misalnya katanya Fasdar, sekitarnya 20. Kita tutup kurung, di koma. Oke. Berarti ini tabel pegawai dengan ada kolom NIP, kolom nama, kolom jenis kelamin, kolom tanggal lahir, dan yang terakhir kolom alamat. Untuk mengeceknya sendiri apakah berhasil dibuat di database penjualan, itu kita deskripsi nama dari tabel yang sudah kita buat, nama tabelnya pegawai di koma. Kita enter. Maka sudah berhasil ditambahkan ada NIP, nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Ini tipe datanya ada pacar, enum, dan seterusnya. Ini yang tadi NIP-nya bersifat not null, artinya tidak boleh kosong, dan primary key. Untuk selanjutnya
misalkan kita mau mengedit salah satu dari kolom yang sudah kita tambahkan, untuk bisa mengedit nama, juga bisa mengedit tipe data dari kolom yang sudah kita buat. Pertama caranya itu alter tabel nama dari tabelnya itu pegawai, tabel pegawai, misalnya contohnya kita ganti yang kolom NIP, kita pakai NIP, berarti ini menandakan kolom yang mau kita ganti itu NIP. Kita bisa mengganti namanya, misalnya NIP kita ganti nama menjadi NIK, tipenya kita ganti integer, terima misalkan titik koma, enter, query oke, maka cek lagi. Nah, sebelumnya NIP sekarang menjadi NIK dan char berubah menjadi integer. Selanjutnya untuk menghapus primary key yang ada di sebuah kolom. Ini primary key-nya ada di kolom NIK. Coba kita hapus primary key dari kolom K. Caranya alter tabel nama tabelnya pegawai, tabel pegawai drop primary key. Berarti kita menghapus primary key yang ada di tabel pegawai. Kita enter, coba kita cek lagi. Nah, maka yang tadinya primary key ada di kolom NIK sekarang berhasil dihapus, di drop. Untuk mengembalikannya lagi, menambahkan primary key, misalnya kita sudah membuat tabel terus lupa untuk menambahkan primary key, bisa tambahkan alter tabel nama tabelnya pegawai, sama kayak yang tadi. Bedanya itu kita add primary key. Ini untuk menunjukkan mana kolom apa yang mau kita tambahkan primary key. Bisa kolom NIK, terus misalnya nama dan lain-lain. Nah, misalnya semua ini kalau kita mau menambahkan primary key juga bisa. Contohnya kita kembalikan primary key-nya di NIK aja. NIK, koma. Berarti kita coba cek apakah primary key-nya sudah berhasil ditambahkan. Dan di NIK sudah, di kolom key-nya ini sudah ada primary. Sekarang menambahkan, misalnya kita kolom di tabel pegawai ini kita ingin menambahkan kolom lain lagi. Kalau kita ingin menambahkan kolom di akhir dari kolom yang terakhir, misalnya alamat, nanti bawahnya lagi ada kolom baru. Contohnya alter tabel nama tabel pegawai, terus kita mau misalkan menambahkan kolom kota setelah kolom alamat. Di kota tipe-tipenya Varchar. Tabel pegawai kota Varchar 20. Enter, kurang titik koma. Nah, query oke. Coba kita cek lagi deskripsi pegawai. Nah, maka kolom baru yang namanya kota berhasil ditambahkan di kolom terakhir. Selanjutnya untuk menambahkan kolom di awal,
nanti di atas NIK-nya ini ada kolom baru. Kita membuat kolom lagi, contohnya alter tabel pegawai, nama dari tabelnya tabel pegawai, terus add kita misalnya menambahkan kolom nomor di atas kolom NIK, add nomor, terus tipe datanya char 5. Kita kasih kondisi first untuk menambahkan di awal-awal kolom titik koma, baru oke. Coba cek lagi apakah berhasil ditambahkan. Nah, kolom baru namanya nomor berhasil ditambahkan di awal-awal di atas NIK. Selanjutnya untuk yang sudah berhasil menambahkan kolom, sekarang untuk menghapusnya. Misalkan kebanyakan kolom, terus kita ingin menghapus kolom yang sekiranya tidak perlu, itu alter tabel nama tabelnya pegawai, terus kita drop kolom. Nah, misalnya kita mau menghapus nomor di atasnya NIK, titik koma. Nah, berbuat oke. Coba dicek lagi. Ini ada nomor sekarang berhasil dihapus untuk kolom nomornya. Nah, selanjutnya kan ini tabelnya masih belum ada datanya, masih belum ada isi. Sekarang coba kita menambahkan data atau isi dari masing-masing kolom ini. Ada NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan kota. Contohnya itu nama dari tabelnya itu sendiri, jadi pegawai, value kita enter. Yang pertama kolomnya harus diurutkan. Pertama ada NIK, misalnya kita kasih NIK-nya 1, terus tentunya saja NIK-nya 1, terus namanya terserah, misalnya dan nanti ada jenis kelaminnya pria, lanjut di tanggal lahir. Tanggal lahirnya ini mulai dari tahun, bulan, terus tanggal. Contohnya tahunnya tahun 2000, misalnya Desember, tanggalnya 11 Desember 2000. Lanjut ada alamat, misalkan alamatnya Jalan Kawat. Ada kotanya Binjai. Kita masih menambahkan datanya 1, bisa lebih dari 1. Kita coba tambahkan data lagi di bawahnya. Tambahkan lagi. Ini NIK-nya harus berbeda, soalnya NIK-nya ini bersifat primary key. Jika nilainya sama, maka terjadi error. Kita ubah NIK-nya nomor 2,
namanya ada Andika. Dia kita ganti aja semuanya. Jalan Basuki. Nah, lagi nomor 3. Namanya misalnya ada Angel Wanita September 14. Jalannya Jalan Akhirat. Lagi menambahkan data yang keempat. Harga Purnomo. Iya. Bisa merubah-rubah, terserah sih mau menambahkan data berapa. Hanya jalan akhir data kelima. Ada Vanessa Wanita. Pahlawan. Nah, diakhiri dengan titik koma. Maka query OK berhasil ditambahkan. Kita cek apakah data yang sudah ditambahkan ini berhasil di tabel pegawai. Select tentang from pegawai. Cek. Maka berhasil tambahkan namanya ada Wildan, Andika, Angel, Purnomo, Vanessa. Ini untuk jenis kelaminnya, tanggal lahir, alamat, dan kota. Di masing-masing kolom ini berhasil kita sudah menambahkan. Selanjutnya, jika ingin merubah misalkan kita rubah NIK-nya 1 ini, kita rubah namanya, juga bisa merubah jenis kelamin, tanggal lahir, dan tabel lainnya. Kita coba merubah update dan pegawai. Nah, kita contohnya merubah nama set, jadi kita tuliskan nama sama dengan misalnya namanya I. Nah, misalnya lagi kita mau menambahkan jenis kelamin, tanggal, alamat. Contohnya kita tambahkan alamat. Sama dengan jalan Pantura, misalkan begini. Pantura. Terus kita kasih kondisi where NIK. Ini menunjukkan NIK berapa yang mau kita rubah namanya dan juga alamatnya. Kita kasih sama dengan kenapa kok kita menunjukkan NIK ini untuk merubah dari isi dari tabel pegawai, soalnya NIK ini bersifat pribadi. Kita ganti yang nomor 1 titik koma, query OK. Kita cek lagi, select from pegawai. Nah, nomor 1 ini NIK-nya nomor 1
namanya berhasil diganti dengan nama Juki, alamatnya Jalan Pantura, dan seterusnya juga bisa begitu, bisa diganti tergantung kita mau menunjukkan NIK berapa dan mau kita ganti. Selanjutnya jika ingin menghapus isi dari tabel pegawai, misalkan kita mau menghapus nomor 4, itu perintahnya delete from pegawai. Kita kasih kondisi lagi nah, ketika berapa yang mau kita ganti, misalnya nomor 4, kita kasih titik koma, delete from pegawai NIK, kita enter. Coba kita cek apakah berhasil dihapus. NIK yang 4 yang tadinya ada Purnomo sekarang berhasil dihapus. Itu menjadi 4 data yang ada di tabel pegawai. Selanjutnya jika kita ingin menyeleksi, misalnya kita hanya ingin menampilkan nama, menampilkan tanggal lahir dan alamat, itu bisa kita seleksi. Misalkan ada data yang banyak kolomnya ada banyak, terus kita ingin menyeleksi kolom-kolom yang penting saja. Coba kita sanatkan. Contohnya ada select. Misalnya kita ingin menampilkan nama, seleksi nama, terus tanggal lahir, ini mau kita seleksi kolom alamat, nama tampilnya pegawai, koma, dan nama tanggal lahir alamat. Coba kita enter. Nah, maka dari tabel pegawainya ini kita berhasil menyeleksi kolom nama, tanggal lahir, dan alamat. Dari yang sebelumnya ada NIK, ada jenis kelamin, dan ada kota, kita hanya menampilkan 3 kolom dari kolom nama, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya, gimana caranya untuk mencari salah satu isi dari tabel pegawai. Misalkan kita hanya menampilkan NIK seleksi NIK nomor 1 dan 3, itu bisa kita seleksi. Misalkan datanya ada banyak, kita ingin mengambil NIK yang berapa, misalnya kita nomor 1 dan nomor 3 itu bisa ditampilkan. Contohnya select from, nama tabelnya pegawai, sama dengan misalnya kita mau menyeleksi hanya NIK nomor 5, kita seleksi NIK nya nomor 5, titik koma, enter. Sebentar, lupa bintangnya. From pegawai where NIK 5, enter. Nah, maka berhasil menampilkan hanya NIK yang kita sebut tadi nomor 5. Berhasil ditampilkan. Sebelumnya kan ada 4 tabel, 4 data maksudnya. Kita seleksi hanya menampilkan data yang NIK-nya nomor 5. Kita juga bisa menyeleksi lebih dari 1 NIK. Contohnya kita kasih OR, kita sama dengan misalnya kita menampilkan 3, NIK-nya 3, berarti kita menampilkan NIK nomor 5 dan nomor 3, menyeleksi NIK nomor 5 dan nomor 3, kita kasih titik koma, coba kita enter. Nah,
berhasil kita seleksi. NIK-nya nomor 3 namanya Angel, dan nomor 5 ini. Selanjutnya untuk apa itu, cara membuat relasi antar tabel di dalam database. Maksudnya relasi antar tabel itu setiap baris data pada tabel pertama akan dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contohnya seperti ini. Nah, merelasikan tabel pertama dan tabel kedua. Contohnya di tabel mahasiswa ada data yang namanya ID jurusan. Kita relasikan di tabel lain yang namanya tabel jurusan dengan isi data yang sama, yaitu ID jurusan. Kita coba relasikan. Sama sudah jadi lagi. Terus kita coba membuat database baru untuk merelasikan data. Misalnya kita membuat namanya itu kuliah, kayak yang tadi, kuliah jadi rumah. Kita berhasil menambahkan database baru namanya kuliah, kita use ya. Tadi penjualan sudah berubah di database baru dengan nama kuliah. Langsung aja kita membuat tabel di dalam database kuliah. Tabelnya misalnya jurusan ada di jurusan dan nama jurusan. Di tabel jurusan ini ada yang tadi ID jurusan yang akan kita relasikan. Tipe datanya integer, koma, terus ada nama dari jurusan, katanya varchar 20, kurung jadi koma. Kita cek deskripsi jurusan. Nah, data pertama dengan nama tabel jurusan berhasil ditambahkan. Sekarang kita mau membuat tabel kedua untuk merelasikan ID jurusan. Grade mahasiswa, grade tabel mahasiswa, S. Di tabel MAS ini ada kolom ID mahasiswa, datanya integer, ada NIM integer, ID mahasiswa, ada nama selanjutnya kolom ketiga ada nama mahasiswa, datanya varchar, terus ada 40. Lanjut ada ID jurusan. Datanya integer. Untuk merelasikan tabel 1 yang tadi
tabel jurusan ke tabel mahasiswa. Untuk data yang ID jurusan itu harus bersifat primary key agar bisa kita relasikan di tabel dashboard. ID jurusan kita kasih koma. Nah, caranya untuk merelasikan itu bisa kita foreign key terus terus kolom mana yang mau kita relasikan, kolomnya ID jurusan yang akan kita relasikan di tabel jurusan jurusan. Terus kita masukkan isi references. Reference dari tabel jurusan, kolomnya juga ID jurusan. Nah, ini maksudnya itu kita merelasikan ID jurusan yang ada di tabel mahasiswa ke kolom ID jurusan yang ada di tabel jurusan. Coba kita enter. Nah, oke, untuk mengeceknya kita masuk ke tabel mahasiswa, deskripsi mahasiswa. Ini kita melihat berhasil atau tidak yang kita merelasikan kolom di jurusan itu, yang kolom K di tabel mahasiswa ini sudah ada mul di kolom jurusan. Nah, untuk mengeceknya di PHP MyAdmin juga bisa. Kita masuk ke exam, terus kita klik admin di MySQL. Tarik remote. Nah, ini database yang sudah kita buat tadi ada penjualan. Sekarang kita coba cek yang kuliah tadi, apakah berhasil di relasi antar tabel kedua tadi. Yang pertama ada tabel jurusan, kedua ada tabel mahasiswa. Kita pilih desainer. Nah, maka sudah berhasil berelasi antara tabel mahasiswa dan tabel jurusan untuk kolom ID jurusan. Saya kira itu aja sih. Saya kembalikan ke Mas Gibran. Baik. Izin stop screen, Mas. Iya, silakan. Baik, terima kasih disampaikan kepada saudara Mas Naufal Nofaldi. Sangat jelas sekali, kepada peserta mungkin bisa dipahami bagaimana cara membuat database menggunakan CMD atau command prompt. Sangat mudah sekali, bukan? Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kita batasi 2 pertanyaan. Kepada peserta silakan untuk bertanya. Jika tidak berkenan untuk membuka mikrofon, silakan bertanya melalui chat juga bisa. Silakan. Oh iya, maaf tadi lupa nyalakan kamera. Sorry.
Baik, silakan kepada peserta untuk bertanya. Melalui chat juga bisa. Baik, jika mungkin kalian teman-teman semua mungkin malu, jadi kenapa sih kami menggunakan CMD tidak langsung di PHP MyAdmin atau SQL-nya PHP MyAdmin localhost gitu? Karena ini adalah kami mengenalkan salah satu alternatif lain bagaimana cara membuat database menggunakan CMD atau command prompt. Jadi bisa dilihat tadi sangat mudah sekali, bukan? Bagaimana sintak-sintaknya atau script-scriptnya ini sangat mudah dihafal, dan relasinya mungkin juga sangat mudah antar tabel. Jadi mengeceknya juga gampang sekali. Jadi mungkin itu saja dari kami. Jika tidak ada pertanyaan, semoga bisa bermanfaat. Untuk sebelum kami tutup, dimohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu sebagai dokumentasi kami. Dimohon untuk peserta menyalakan kameranya. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mungkin yang baru gabung, mohon maaf. Ini nanti insya Allah akan kami upload di YouTube. Jadi kalian bisa mempelajari kembali bagaimana cara membuat database menggunakan CMD. Terima kasih. Untuk sesi terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup dan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir semuanya. Terima kasih juga kepada pemateri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seluruh peserta bisa live atau keluar dari room.